Dan ingat Allah tuh nggak ada suaranya. Yang suka ribut itu nyebut-nyebut nama Allah, itu bukan ingat, itu nyebut. Udah belajar agama tahunan, beda nyebut sama ingat aja nggak kelar-kelar sampai sekarang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lagi apa lo? Zikir. Lo lagi nyebut. Zikir itu bahasa Arab, artinya ingat. Ingat tuh nggak ada suaranya. Dan ingat itu nggak perlu pakai pengeras suara, nggak bikin berisik orang sekampung. Betul nggak? Saya tanya nih jujur, ingat nggak sekarang sama orang tua? Saya tanya sekali lagi, ingat nggak sekarang sama orang tua? Ada suaranya? Nah itu ingat. Gitu aja dari dulu nggak bisa-bisa. Makanya di Quran tidak ada perintah nyebut nama Tuhan, nggak ada. Di Quran cuma ada perintah fazkurullah zikran kasir. Ingatlah Allah, ingat Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Bahkan berdiri, duduk, berbaring kau harus ingat kepada Allah. Maka di Quran dikatakan yang namanya ulul albab itu adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang ingat Allah berdiri, duduk dan berbaring. Bahkan saya sekarang sedang bicara, saya tidak bisa melupakan dia. Gak bisa saya. Dia pengen nangis. Gak bisa. Bayangkan kalau mengingat Allah itu harus selalu nyebut. Bayangkan, gimana kalian bisa menyelesaikan pekerjaan? Bagaimana kalian bisa berkarya di semesta ini? Padahal kita diutus ke semesta ini untuk memayu hayuning bawono, untuk mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Ini ngerti nggak saya dari tadi bicara? Masih ingat sama orang tua sekarang? Kenapa bisa ingat? Karena kalian sudah jumpa, karena kalian sudah kenal. Siapa orang tuanya Pak Yudi? Kurang jelas, tolong diperjelas. Kabul, Pak Kabul. Nenek saya belum pernah ketemu nih sama Pak Kabul. Saya pengen ingat sekarang. Kabul, 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 Kabul. Ingat gak saya? Ngerti maksud saya? Gimana caranya supaya saya ingat sama Pak Kabul? Ya ketemu. Gitu aja kok. Repot. Nah lihat saya sekarang. Jadi ilmu yang diberikan kepada para nabi, para rasul itu adalah kode rahasia untuk meniti ke dalam diri. Nah kenapa harus pakai rahasia? Kenapa pakai kode? Loh, sesuatu yang berharga tadi tidak mungkin dibukakan kepada orang sembarangan. Dan siapapun yang yang memiliki akses, berhak untuk mengakses itu, pasti ketemu loh kodenya. Nih yang sudah tahu kode rahasia meniti ke dalam diri, teruskan. Awas, kode itu jangan disimpan sembarangan. Jaga. Yang belum tahu kodenya ya udah lupa. Buru-buru daftarkan ulang, registrasi, biar ketemu kode yang baru. Ada yang sudah dapat kode tapi bertahun-tahun nggak pernah dipakai, lupa sekarang. Disitulah pentingnya para guru, disitulah pentingnya para utusan, disitulah pentingnya para penuntun jalan. Tugas mereka itu cuman mengingatkan kode rahasia itu pada setiap orang. Nih yang sudah pada lupa kode rahasianya, ntar saya ingetin. Gitu aja kok. Nah kalau kita sudah tahu kode rahasianya, masuknya itu mudah. Jadi yang bilang sulit itu karena nggak tahu. Makanya Allah bilang, segala sesuatu aku sampaikan kepada manusia dengan perumpamaan. Tetapi bagi mereka yang sudah tahu ilmunya, tidak ada perumpamaan. Semua akan berubah menjadi kenyataan. Sekarang saya tanya dulu, kalian mau perumpamaan apa kenyataan? Perumpamaan apa kenyataan? Nanti seumpama sudah selesai pengajian ini, semua dari ujung sana sampai ujung sini, pulangnya saya bagi uang, satu orang 10 miliar. Seumpama uangnya ada. Ya.
Gimana saya? Saya akan bikin umpama baru lagi untuk saya. Nah, kita ini selama ini hidup di alam perumpamaan, tetapi kita mengklaim seakan-akan kita sudah hidup di alam kenyataan. Lupa bahwa kita belum tahu cara membedakan mana perumpamaan, mana kenyataan. Nanti orang-orang yang soleh akan masuk surga. Nanti di surga itu ada sungai mengalir. Buah di sana dipetik, datang lagi, gak habis-habis. Nanti itu perumpamaan apa kenyataan? Perumpamaan. Tapi kalian kok seneng? Seneng gak mau dibagi sama saya 10 miliar habis kajian ini? Seneng? Seneng ya. Udah kebiasaan kalian itu. Kebiasaan hidup di alam perumpamaan, dibodoh-bodohin aja seneng. Oh, nanti nih yang penduduk Mars ini di surga kerjanya memecahkan keperawanan. Seneng nggak? Nanti. Seneng nggak? Oh, seneng, makanya pada sibuk sekarang. Kalian itu tidak bisa membedakan mana perumpamaan, mana kenyataan. Bidadari di surga itu perumpamaan. Bidadari itu ada kaitannya dengan perempuan. Perempuan itu lambang dari jasmani. Itu artinya apa? Siapapun yang sudah bisa menciptakan surga di sini saat ini sekarang, gak baperan, gak gampang tersinggung, tidak pernah hidup dengan pembanding, jadi dirinya sendiri. Makanya jasmaninya sudah jadi surga. Ini jadi bidadarinya bagi dirinya. Siapa laki-laki sejatinya? Ruhmu, jiwamu. Jadi sang jiwa sekarang sudah bisa menggunakan tubuhnya dengan damai karena sudah menemukan bidadarinya di sini saat ini sekarang. Nyata kalau pakai ilmu. Di sini saat ini sekarang. Makanya ayat ini mengatakan wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada orang yang bisa memahami perumpamaan itu kecuali orang yang berilmu. Nah, pertanyaannya, ilmu apa? Ilmu tentang meniti ke dalam diri. Ilmu untuk menemukan siapa diri sejatimu. Karena kalau kita sudah tahu ilmu itu, kita tidak takut dengan kehidupan, tidak takut dengan kematian, bebas dari semua yang seperti itu. Kita menjadi diri-diri yang merdeka, damai setiap saat. Makanya Quran surat pertama apa? Al-Fatihah. Tahu artinya Al-Fatihah? Al-Fatihah itu bahasa Arab, bukan pembukaan. Kalau ada alif lam dalam bahasa Arab itu artinya kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris the, kata sandang. The dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab alif lam. Jadi Al-Fatihah berarti alif lam dan Fatihah. Fatihah sendiri artinya adalah pembuka. Sudah pakai alif lam menegaskan kalau itu adalah alat untuk membuka. Ulangi, Al-Fatihah itu berarti kata benda. Kalau kata benda berarti alat. Kalau alat, ada barangnya dong. Jadi surat Al-Fatihah itu yang 7 ayat itu ada barangnya. Nama barangnya adalah Al-Fatihah, kunci untuk membuka. Apa yang dibuka? Yang dibuka adalah ketertutupan dirimu dengan Tuhanmu. Itu Allah begitu dekat bersamamu, lebih dekat daripada urat tali lehermu. Sedekat itu kok masih ada hijab, masih ada penghalang. Sampai sekarang kok belum merasakan kehadirannya. Lucu bukan? Nah, hijabnya harus disingkapkan. Kalau hijabnya disingkapkan, berai semua. Makanya surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat.
Loh kok sama ya 7 ayat dengan simbolisasi dari leluhur kita tadi? Katanya Siratul Mustaqim rambut dibelah 7. Apa kaitannya? Ternyata Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka mata kalbu yang dapat mengantarkan kita untuk bisa bertatap wajah langsung dengan sejatinya diri kita, persis seperti ilmu yang diajarkan para nabi Allah pada para nabi, para rasul, agar kita bisa mengingat Allah banyak-banyak. Itulah intisarinya.